Ibu dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang di acara talk show pagi ini yang bertemakan Membangun Bangun masa Masa depan Depan Tangguh dan Inklusif. peran Peran infrastruktur infrastruktur berkelanjutan berkelanjutan dalam dalam pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan dan pembangunan pembangunan nasional. nasional. Dalam rangkaian acara Seminar Seminar Nasional Nasional Civil Civil on on Stage Stage 2025. 2025. Wah, wah. Nah, Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita panggil ke narasumber kedua kita, yaitu Ibu Dr. Ayu Herzanita Yufrizal, STMT. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ayu Herzanita Yufrizal, STMT. Sebelum memulai sesi talkshow, mungkin saya bisa bacain dulu ya biografi singkat dari Ibu Dr. Ayu Herzanita Yufrizal, STMT. Beliau Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Lampung, lalu beliau menempuh S2 di Universitas Indonesia, dan beliau menempuh S3 di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat menjadi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila, lalu Wakil Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Pancasila, dan sekarang beliau menjabat menjadi Chief Editor Jurnal Janata Teknik Sipil Fakultas Universitas Pancasila. Nah, itu dia teman-teman CV dari pemateri kita yang keren-keren banget. Selanjutnya, Ibu kepada Ibu Dr. Ayu Herzanita Yubrizal, STMT, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin ini dari saya aja ya share-nya. Siap, Boleh, boleh Ibu. boleh, Bu. Oke, bentar. Udah terlihat ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya menyampaikan materi terkait integrasi BIM dalam infrastruktur berkelanjutan. Nah, di sini sedikit perkenalan ya kita. eh kan ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, jadi saya aslinya dari Lampung, dari lahir sampai S1 itu di Lampung, baru hijrah ke Depok dari S2 sampai S3 sampai sekarang gitu ya. Itu tinggalnya di Depok. Nah, sekarang aktif di Teknik Sipil Universitas Pancasila. Alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah sih, diamanatkan mulai tahun ini jadi Kaprodi Teknik Sipil FTUP. Jadi teman-teman kalau mau cari saya, mau ketemu langsung, boleh ke UP atau nanti misalnya saya lagi di Lampung mau diundang itu juga boleh. Ya. Nah, terus ini beberapa riset saya ya. Jadi peminatan saya itu di manajemen proyek, manajemen konstruksi, K3L dan BIM. Nah, jadi untuk hari ini sih fokusnya di BIM ya. Oke. Oke, sebelum lanjut, ini kan temanya tentang ke arah infrastruktur berkelanjutan ya. Kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman semua, apa sih infrastruktur berkelanjutan itu? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk Bentar ya, teman-teman bentar. yang mau jawab, teman-teman dipersilahkan ya. Baru mengerti. Oke, yang ditanyakan yaitu infrastruktur berkelanjutan. Ada yang tahu nggak? Belum mic ya. Ya, oke maaf. Ya, ada yang bisa jawab? Apa ada yang udah jawab tadi Oke, barusan? ada yang raise hand. Agnes Miranda, silahkan Boleh, on mic. boleh, silahkan. Yang juga silahkan. Izin menjawab, Ibu. Iya, Menurut saya, infrastruktur yang berkelanjutan itu adalah sistem atau peralatan yang dia itu mementingkan atau mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan supaya tidak apa namanya eh,
tidak merusak ataupun tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Jadi hubungannya itu tetap mempertimbangkan lingkungan gitu, Ibu. Oke, ya benar ya, Agnes tadi ya. Jadi infrastruktur berkelanjutan itu ada 3 poin penting sih dia ya. Jadi kita membangun infrastruktur yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebenarnya tadi dari Prof. Bimo sudah menyampaikan tuh sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau misal, biasanya sih kalau berkelanjutan, kita tuh paling seringnya identiknya dengan lingkungan gitu kan. Gimana sih kita membangun infrastruktur, eh, lingkungan tetap terjaga, alamnya tidak rusak, terus apa energinya gimana dan segala macam. Tapi di samping itu, tadi juga Prof. Bimo sudah sampaikan, aspek sosial itu penting gitu ya. Jadi jangan sampai karena infrastruktur ini kan untuk dipakai oleh masyarakat luas ya, untuk masyarakat luas, tapi kok tidak memperhatikan yang para pemakainya ini gitu. Jadi 3 hal tadi itu harus bersinergi sehingga menjadi ya itu berkelanjutan, jadi berkesinambungan sampai masa depan itu kita masih bisa pakai gitu ya, gitu. Intinya sih di situ. Nah, terus eh sebenarnya gimana sih biar bisa berkelanjutan gitu kan? Cara-cara apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya caranya itu banyak gitu ya. Nah, salah satunya nih yang akan saya angkat pada tema hari ini yaitu menggunakan BIM. Nah, ini saya tanya lagi, ada yang udah pernah dengar BIM sebelumnya? Teman-teman udah ada yang pernah dengar BIM? Atau ada yang tahu BIM? Kalau dengar bisa tulis di kolom chat ya. Ya, itu ada yang di chat nih. Coba saya. Belum. Belum, Bu. Pada belum, Bu. Belum, pada belum. Iya, belum. Oke, coba yang dari ITERA saya tanya dulu. Ya, ini ada yang jawab nih, Bully Information Modeling. Ya, itu kepanjangannya. Tapi artinya ada yang tahu. Yang dari ITERA ada mata kuliahnya nggak? Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Oke, oke. Jadi ini pengenalan banget ya, BIM di teman-teman ITERA. Nah, buat teman-teman yang lain di luar ITERA, kalau udah tahu tentang BIM, eh, boleh jawab gitu ya, atau nanti bisa penambahan informasi. Nah, ini juga BIM itu ya, kalau teman-teman kepanjangan tadi kan ada yang bilang ya di kolom chat, Building Information Modeling gitu. Nah, ini ada yang di chat lagi. Sambil lihat. Mendigitalisasi seluruh proses konstruksi dalam satu workflow. Iya, benar. Eh, jadi BIM itu platform digital gitu ya, berbasis digital. Dari judulnya aja Building Information Modeling. Jadi di dalam model itu, model bangunan itu memuat informasi-informasi di dalamnya. Jadi kayak misalnya nih ada bangunan gedung gitu ya, nanti kita bikin model, kita bisa tahu nih kolom, misalnya kolom dia terbuatnya dari beton, terus dimensinya berapa, panjang, lebar, tingginya gitu ya, terus ada berapa tulangan di dalamnya, volumenya berapa, itu kita bisa tahu dari pakai BIM ini gitu. Nah, manfaatnya apa sih BIM ini gitu ya, kenapa kok digembor-gemborkan eh, penggunaannya gitu. Nah, yang pertama, BIM itu eh, memudahkan kolaborasi antar stakeholder. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, di di proyek kan stakeholdernya siapa aja sih atau timnya siapa aja sih? Kan banyak banget ya, dari owner ada, arsitek, struktur, MEP, landscape dan segala macam. Itu kan orangnya banyak. Nah, biasanya kita kerja secara konvensional itu arsitek kerja sendiri, struktur kerja sendiri, nanti baru dicek gitu ya, masuk nggak nih? Nah, biasanya sering berantem tuh arsitek sama struktur. Arsitek maunya modelnya macam-macam, nah struktur, ih nggak bisa nih, strukturnya nanti susah kita segala macam, pelaksanaannya bla 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 gitu ya. Nah, dengan menggunakan BIM, ini semua pihak, semua tim itu bisa kerjanya bareng. Terus real time. Jadi kalau ada perubahan nih, ih, kolomnya nggak pas nih di tengah, kita geser sedikit, itu langsung bisa berubah. Jadi ngerubah cukup satu aja, yang lainnya bisa langsung tersimpan gitu ya, otomatis terubah. Jadi nggak kerjanya 2-3 kali itu nggak.
Beda dengan yang konvensional. Kalau konvensional kan ada revisi, terus persetujuan segala macam, prosesnya lama gitu ya. Nah, pakai BIM itu prosesnya lebih cepat. Terus kelebihan lainnya visualisasinya. Jadi kita tuh bisa lihat project gitu ya. Dia belum jadi tapi seolah-olah udah jadi gitu. Terus nanti kita kayak bisa masuk di dalamnya gitu ya. Saya bangun gedung lantai 1 isinya apa sih? Kolomnya sebelah mana nih? Baloknya sebelah mana? Terus naik tangga, tangganya masuknya dari mana? Itu kita kayak kayak masuk ke dalam gedungnya padahal gedungnya belum jadi. Nah, itu kelebihannya BIM. Terus karena kerjanya tadi real time gitu ya, orang berkolaborasi dalam satu waktu, jadi lebih efisien dan efektif. Jadi nggak buang-buang waktu gitu. Jadi, eh, apalagi karena kerjanya online kan sekarang berbasisnya digital online gitu ya. Sekali waktu ya udah langsung diskusi diperbaiki. eh jadi tidak banyak makan waktu gitu. Sumber dayanya juga ya udah efektif gitu ya. Tidak banyak sumber daya lagi. Jadi nggak buang-buang kertas. Semuanya sudah berbasis digital. Lalu BIM itu kapan sih dimulainya BIM? Ya, BIM itu dimulai dari sejak tercetusnya proyek itu kita mau mencetuskan inisiasi si proyeknya. Itu mulai dibangun BIM-nya itu bisa. Nanti mulai desain, construction, sampai ke operational maintenance itu kita bisa pakai BIM gitu. Jadi cukup sekali itu gambar atau modelnya dibuat, kita bisa pakai di seluruh hidup proyek. Tuh, nah, itu BIM. Udah mulai dapat gambaran tentang BIM, masih nerka-nerka. Tuh ya, ya itu sedikit gambarannya. Nah, di sini ya, jadi BIM itu dimulai dari misal nih konseptual desain itu udah mulai tuh bisa bentuk BIM-nya, bangunannya, modelnya gitu ya. Terus detail desainnya, tulangannya berapa, atau kalau pakai bajanya ukurannya berapa. Terus bautnya yang segala macam gitu ya. Terus untuk MEP, jalurnya lewat mana sih ini? Jalur pipa AC-nya gitu ya, atau pipa air bersih, air kotor, itu detailnya di sana. Terus kita bisa analisis di sini, analisis eh, konsumsi energinya, itu bisa untuk bangun green building di BIM itu bisa. Terus kalau misalnya kita mau bangun semuanya pakai precast, kolom, balok, platnya gitu ya. Nah, karena kita udah bikin detail desainnya ke pabrikan itu kita tinggal kirim aja nih, ini speknya loh untuk dinding gitu ya, tebalnya sekian, ukuran panjang lebarnya sekian, tulangannya sekian gitu. Jadi tinggal kirim ke pabrikannya, itu udah langsung. Jadi bisa mempermudah gitu ya. Terus untuk monitoring eh, saat construction-nya ini. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ini bulan Agustus harusnya udah nyampe eh, struktur bawah nih. Pas dicek di BIM-nya gitu ya. Oh kok ternyata dia belum gitu. Jadi buat monitoring BIM itu juga bisa. Untuk logistik ini juga bisa nih. Jadi perencanaan kapan nih materialnya datang gitu ya. Ya, bisa juga dimasukkan ke dalam BIM-nya. Sampai ke operational maintenance untuk manajemen asetnya, kapan dia harus diganti atau di maintenance gitu ya, dibenerin. Nah, itu bisa nih masuk ke dalam informasi dalam BIM-nya. Jadi, eh, apa cukup satu aja modelnya gitu ya. Jadi memuat berbagai macam informasi di dalamnya. Sampai nanti kalau misalnya umur bangunannya 50 tahun itu udah harus dihancurkan. Nah, itu bisa terekod semua tuh di dalam modelingnya ini gitu. Oke, next ya. Nah, BIM itu eh ada bermacam dibagi ya beberapa dimensi. Nah, sekarang itu udah berkembang dia dari 3D sampai 10D. Nah, biasanya sih kalau yang baru tingkat universitas gitu ya, yang diajarkan 3D atau orang-orang paling
familiarnya itu yang 3D-nya ini ya. Jadi cuma bentuk 3 dimensi aja gitu. Kayak biasa ya teman-teman lihat, mungkin pernah lihat SketchUp, 3D Max dan lain-lain ya mirip gitu. Tapi kalau misalnya kita klik gitu ya komponennya, si kolomnya gitu, ntar kelihatan di dalamnya propertiesnya. Oh ini balok, terbuat dari apa materialnya, ukurannya berapa, terus volumenya berapa, itu bisa kelihatan. Terus, nah untuk dimensi 4D, nah dia itu untuk scheduling. Jadi model 3D kalau ditambah dengan jadwal, itu ya dikombinasi gitu, dia jadi BIM 4D, jadi untuk penjadwalan. Terus untuk estimasi itu ya dari 3D-nya tadi itu untuk menghitung estimasi. Terus kalau yang 6D, 6D itu sustainability ya, jadi buat konsumsi energi. Terus kalau misalnya mau bangun green building gitu ya, eh, panas matahari itu daerah mana sih di bangunan ini, dari sisi utara, barat, timur, atau dari mana gitu. Itu bisa dianalisis. Terus yang 7D-nya itu untuk manajemen aset gitu ya, maintenance dan segala macam itu di sana. Lalu yang dimensi ke-8 itu untuk safety, yang ke-9 lean construction. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, konstruksi ramping itu pakai 9D. Lalu yang ke-10 untuk industrialisasi construction. Yang tadi itu ya contohnya, misal mau precast dan segala macam itu di sana. Nah, terus eh pasti ada yang nanya juga, ini kalau dari 3D, 4D, apakah dia bertahap gitu ya? Jadi kalau misal mau ke 10D harus harus lewat nih 3D, 4D, 5D, 6D gitu. Itu enggak. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kita mau butuhnya scheduling, tapi kalau 3D, 4D ini biasanya jadi satu sih. Eh, misalnya mau estimating gitu ya. Itu bisa langsung, ya udah kita langsung ke softwarenya aja. Biasanya estimasi ini yang langsung men-state gitu ya. Dia khusus BIM 5D, Cubicos. Tahu teman-teman udah pernah dengar Cubicos software-nya? Belum, Bu. Belum. Belum. Belum pernah Wah, dengar. oke. Ya, itu jadi ada macam-macam ya. Nanti ada contohnya deh habis ini. Tuh, jadi terus kalau misalnya mau analisis energi di bangunan, jadi langsung aja ke sustainability-nya gitu. Jadi langsung ke 6D. Jadi nggak perlu bertahap itu ya, 4D, 5D, 6D itu enggak. Iya, ini rata-rata berarti belum ya. Oke. eh ya, kita. Nah, sebenarnya BIM itu pelaksanaannya gimana sih dari pemerintah gitu ya. Nah, sebenarnya BIM itu sudah diwajibkan. Jadi kalau teman-teman baca ya di Permen PU nomor 22 tahun 2018, ini untuk bangunan gedung negara ya, yang tidak sederhana, luasnya di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai itu wajib menggunakan BIM. Jadi sebenarnya udah ada peraturannya. Terus di PP ini juga nih, nomor 16 tahun 2021, untuk metode pelaksanaan konstruksi padat karya. Padat karya ini maksudnya yang proyeknya itu teknologinya sederhana, bangunannya tidak tinggi gitu ya. Itu tidak wajib menggunakan BIM. Nah, terus yang kedua ini pada teknologi ya maksudnya. Pada teknologi itu teknologinya udah menengah gitu ya, resikonya menengah juga. Nah, dia wajib menggunakan BIM minimal sampai ke dimensi kelima. Terus yang terakhir padat modal ini yang resiko tinggi, teknologinya tinggi, kompleksitasnya juga tinggi, itu wajib menggunakan BIM minimal sampai dimensi 8. Sebenarnya peraturannya udah ada. Makanya eh, di mana? Di universitas-universitas perguruan tinggi gitu ya. Pelajaran tentang BIM itu udah ada, udah masuk di mata kuliahnya. Terus juga mulai ada pelatihan-pelatihan nih dari software-software itu ya. Itu mereka udah ngadain tuh pelatihan-pelatihan. Banyak juga yang gratis.
eh, pelatihannya. Itu saya dulu ikutnya yang gratis tuh, lumayan. Oke, nah gimana sih contoh penerapannya gitu ya? Ini sih dari penelitian yang mahasiswa saya pernah lakukan gitu ya. Ada juga penelitian saya. Jadi eh ini sebagai gambaran teman-teman gitu ya. Wah, ternyata BIM ini udah ada dan sudah dilakukan nih penelitiannya gitu. Nah, awal-awal ini yang paling banyak juga digunakan ya. Jadi BIM itu untuk quantity take off. Jadi menghitung volume pekerjaan. Sebenarnya untuk estimasi biaya sih bisa juga karena kan eh ini kan informasi ya. Jadi kita bisa input nih kalau misalnya teman-teman tapi kan belum lihat ya. Jadi nanti itu bisa diinput gitu ya. Untuk menghitung biaya kita bisa input ada volumenya gitu kan yang udah dari bawaan softwarenya. Terus kita masukkan rumusnya gitu. Terus sama masukkan juga inputan analisa harga satuannya. Jadi dia bisa langsung menghitung juga di sini. Sebenarnya bisa gitu. Oke, nah ini contoh ya. Yang tadi saya tanya udah tahu Kubikos belum? Nah ini Kubikos nih. Kubikos itu eh, ya, Kubikos itu dia khusus untuk 5D. Jadi bentuknya dia ya udah biasa gitu ya karena fokusnya hanya di menghitung eh, quantity take off-nya. Nah, Kubikos itu eh, produksinya dari Glodon, nama perusahaannya Glodon gitu ya. Nah, untuk pekerjaan arsitektur dia pemodelannya namanya ini TAS, terus yang struktur lebih ke berbendingnya sih apa tulangannya TRB gitu. Nah, jadi biasa kalau pakai Kubikos kita pakai dua ini nih, TAS dan TRB. Nah, sebenarnya si Glodon ini juga udah ke universitas-universitas mereka gitu. Udah nawarin pelatihan sampai sekarang itu ke sertifikasi. Jadi mahasiswa saya nih yang semester kemarin ini habis TA. Nah, syarat salah satu syarat untuk mengambil ijazah itu harus sudah ada sertifikat Kubikosnya ini. Jadi ya sekalian dipaksa gitu ya, ikut pelatihan dan sertifikasi gitu. Nah ini kemarin biayanya satu anak itu 300.000. Nah mungkin nanti Tera bisa nih hubungi orang Kubikos gitu ya, pengen tahu nih kalau pakai Kubikos itu gimana gitu. Mungkin nggak nyampe sertifikasinya ya, baru pelatihannya dulu itu bisa. Gitu. Ini yang 5D-nya. Nah, ini penelitian saya sama mahasiswa itu awal awal banget ya, tahun 2022. Terus sebenarnya ada penelitian sebelumnya nih, ini membandingkan manual dengan Revit gitu ya. Terus Revit dengan Kubikos. Nah, jadi tiap 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 software itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, di penelitian ini eh, karena masih awal-awal banget ya kita dari Revit sama Kubikos itu bedanya cukup jauh tuh 13%. Ya, itu kalau misalnya kita uangkan dengan proyek sebesar ini pasti itu gede banget. Jadi eh, perlu penelitian selanjutnya yang kalau bisa sih semuanya itu bedanya nggak terlalu jauh gitu ya. Karena kalau misalnya dihitung real 13% itu gede banget. Nah, tapi ini karena wadah untuk belajar dulu biar teman-teman mahasiswa bisa paham gitu ya penggunaan BIM terutama untuk quantity take off. Jadi eh, dilakukanlah penelitian ini. Oke, next. Nah, ini penelitian selanjutnya gitu ya. Ini bedanya udah mulai kecil banget nih. Ini eh, tadi software yang pertama Kubikos. Nah, ya. Nah, yang kedua ini Revit. Ini tampilannya ini yang sebelah kiri. Kursor saya kelihatan ya? Kelihatan kan? Terlihat, Bu, terlihat. Ya. Nah, Kelihatan Ibu. oke. Nah, kalau yang sebelah kiri ini Revit. Revit ini dari Autodesk. Autodesk udah sering familiar ya. Autodesk itu kan eh, produksinya bukan produksi ya memproduksi AutoCAD gitu kan. AutoCAD udah sering pakai ya biasanya anak sipil. Nah itu kita karena biasanya Autodesk ini Revit ini yang paling sering dipakai karena udah familiar, fungsi-fungsinya juga sama nih dengan
dengan AutoCAD. Nah, tampilannya itu begini. Ya, mungkin kelihatan sedikit nih ya. Jadi yang di blok nih yang dipilih itu lantainya 4 lantai. Terus kelihatan di sini dia lantai. Terus levelnya ada di lantai berapa? Dia lantai 3. Terus ini juga kelihatan sebenarnya dia eh, beton nih. Lantainya dari beton gitu ya. Terus ada data-data lainnya nih. Kalau misalnya kelihatan ya kalian, ada volumenya, luasannya itu ada. Jadi pakai BIM kelebihannya itu. Terus, nah ini ada properti project browsernya gitu ya. Terus tampilannya juga di sini. Dia dari arah mana? Kalau ini arahnya 3D. Next, ini membandingkan dengan satu lagi software itu Tekla namanya. Nah, kalau dari Kementerian PU, pelatihannya mereka pakainya ini Tekla ini. Jadi kalau untuk struktur, Tekla ini eh, lebih unggul sih kalau menurut saya. Itu. Ini ya, jadi tiap platform, tiap software itu bisa menghitung volume. Nah, ini contoh yang saya ambil volume beton. Jadi dari perhitungan manual, pakai Revit, pakai Tekla, hasilnya ini. Nah, Revit sama Tekla tuh udah mulai beda tuh. Eh, bedanya nggak jauh, sorry. Bedanya nggak jauh. Cuma 0,3 meter kubik. Dengan manual itu masih lumayan ya, 4,56. Kenapa sih Bu kok bisa beda gitu ya volumenya antara manual dengan yang pakai software? BIM terutama gitu. Perbedaannya kalau misalnya kita ngitung volume biasa nih beton, kolom gitu ya. Kita ngitungnya gimana? As ke as gitu ya. Ya kan? Tingginya berapa, terus eh, apa dimensinya, panjang kali lebarnya gitu biasa kan hitungan matematika biasa. Nah, kalau di BIM itu beda. Jadi dia udah otomatis mengkat gitu ya. Misal kolom balok, ada bagian yang terpotong. Itu udah langsung terpotong. Jadi bersih hitungan volumenya. Nah, kalau karena kita ngitung manual, as ke as gitu ya, atau lebar bersihnya ya yang kelihatan kita aja, jadi masih ada selisih di sana. Nah, selisih ini nantinya bakal menimbulkan waste material, karena ada material sisa gitu. Makanya eh, di Lean, konstruksi ramping, banyak yang udah pakai BIM buat yaitu mengurangi material sisanya. Karena kalau manual ya tadi ini kita lihat di sini itu ya apa eh banyak komponen yang akhirnya ngitungnya apa ya benar-benar dimensi bersihnya gitu. Apa yang benar-benar dari as ke as yang kelihatan di mata. Nah, kalau pakai software ini dia udah otomatis dipotong. Nah, eh karena berkembangnya perhitungan quantity take off pakai BIM, akhirnya di perusahaan kontraktor gitu ya, itu udah mulai nih menghitung itu menggunakan cara BIM juga, walaupun ya manual dengan software kan pasti ada bedanya ya. Jadi udah mulai tuh ada part-part yang kalau kepotong ya beneran dipotong gitu. Tapi yang nggak sedetil ini pakai software gitu ya. Tapi udah mulai tuh ada bagian terpotong ya itu dihitung juga. Oke, next. Nah, ini yang lean. Tadi ya, ini sebenarnya masih nggak, ya ini lean, tapi belum yang sampai eh dimensi yang 9 tadi nih sebenarnya. Ini penelitiannya baru, mahasiswa saya tahun ini nih, semester kemarin ini genap. Ini studi kasusnya di PP. Jadi untuk clean construction, khususnya namanya tuh LPS ya. Mungkin kalian boleh cari LPS, Less Planner System. Ini yang baru gunain itu PP doang, PTPP. Jadi dia belajar di sana, terus kalian nih, yaudah kamu ke sana, curi pelajari gitu ya. Kayak kita curi ilmunya nih, biar kita bisa sharing ke teman-teman yang lain. Nah, jadi sebenarnya Lean Construction atau LPS tadi ya, Less Planner System, dasarnya dari mana sih? Dari manajemen proyek. Nah, di ITERA ada kan kuliah manajemen proyek? Ada nggak? Ya, Atau ada manajemen? Bu. Ada ya. Nah, biasanya kalau di manajemen proyek atau manajemen konstruksi itu kan proyek mulai dari awal
sampai akhir ya udah jadinya kurva S biasa gitu kan. Terus perjalanannya dari bawah pondasi ke atas ya udah konvensional biasa gitu. Terus ya pokoknya yang bertahap yang biasa. Nah bedanya last planner system dengan yang konvensional apa sih? Ya awalnya sama-sama aja sih bikin jadwal kayak biasa ini ya. Terus ya gambarnya juga biasa ini. Tapi yang ngebedain apa? Yang membedakan misal nih untuk dia pekerjaan basement ini. Pekerjaan basement. Jadi basementnya itu dibagi zona. Ya, ini kan sebenarnya luas banget nih bangunannya. Dibagi per zona, ini kayak 3 zona. Terus ditargetkan, ada milestone-nya. Zona 1 selesainya kapan, zona 2 selesainya kapan, zona 3 selesainya kapan. Nah, ini konvensional sebenarnya udah pakai juga yang per zone. Tapi kalau Raspberry System bedanya apa lagi? Setelah kita tentukan milestone-nya, kita bagi lagi. Jadi pekerjaannya tiap 2 minggu. Jadi lebih tight gitu ya. Nah, makanya kenapa ilmu manajemen proyeknya itu dipakai banget di sini, Les Planner System ya. Jadi 2 minggu itu kerjanya benar-benar. Hari pertama ngapain, hari kedua, ketiga, dan seterusnya hingga tercapai tuh satu siklus si zona satunya selesai. Jadi tiap 2 minggu harus ngapain, terus resikonya apa aja nih selama 2 minggu ini. Kita harus cari tahu cuacanya kah, tanahnya kah, segala macam. Jadi per 2 minggu. Kalau proyek biasa kan ya resikonya ya seluruhnya gitu kan. Jadi begitu ketemu eh, hambatan di tengah perjalanan, penyelesaiannya lama. Kalau ini karena tiap 2 minggu, begitu selesai ada ketemu masalah, itu langsung diselesaikan. Itu semua tim sebelum mulai rapat dulu tuh rapat. Ini target kita 2 minggu depan ini kerjaannya ini. Mandora juga dipilih yang bagus. Jadi dia bisa ikut ngatur gitu ya para tukangnya. Nah dari sini eh, kita bisa integrasikan juga pakai BIM-nya. Dengan tadi model 3D-nya ini ya, model 3D ditambah dengan jadwal yang tadi, kita bisa lihat nih progresnya. Ini sebenarnya video nih animasi. Oke, jadi dari basement gitu ya, dari tie beam ke atas sampai eh, plat lantai, bawah kolomnya itu kelihatan tuh, dia berjenjang gitu. Itu gambarannya. Oke, next dulu ya. Nah, ini yang energi ini ya, ini mahasiswa saya 2024 tahun lalu, ini namanya Iman. Studi kasusnya ini di gedung Fakultas Teknik UP. Jadi kita mau lihat nih, gedung FTUP itu dia mengarahnya kemana sih gedungnya gitu ya. Bagian depannya ke arah mana? Ini bagian depannya itu di sini. Jadi sebenarnya dia arah dekat-dekat ke Tenggara gitu ya, ngarahnya. Terus kita mau lihat nih pergerakan mataharinya selama 1 tahun itu gimana. Ya kan? Nah, kalau biasanya kan kita cuma tahu matahari terbit di timur, terbenam di barat gitu kan. Tapi ternyata kita lupa tuh ada namanya gerak semu matahari gitu kan. Gerak semu matahari dia mempengaruhi si arah bayangan gitu ya, bagian mana yang terpapar matahari gitu. Nah, kalau ini software pakai Revit, di Revit itu ada add-ons-nya untuk ini sunpath visualization. Nah, kita lihat ya, ini contoh nih. Bulan Juni, Juli, Agustus. Padahal sama-sama ya apa? Ngadepnya di situ terus gitu kan. Tapi kita lihat bayangannya. Ini ya kayak muter gitu ya. Nggak sama tuh tiap tahun. Padahal jamnya sama gitu kan. Kita lihat yang jam 6 sama jam 6 pagi sama jam 6 sore. Bayangannya beda. Karena pengaruh tadi itu gerak semu mataharinya. Nah, ini pengaruh kalau misalnya kita mau bikin bangunan hijau gitu ya, ini penting. Atau nanti teman-teman misal saya mau disuruh orang tua saya nih ngedesain rumah gitu ya. Rumahnya daerah nih ya misalnya Kalianda misalnya gitu. Sekitarnya sawah. Kira-kira panas gak sih di sana deket sawah gitu. Nah, bisa nih ditinjau pakai ini. Ntar dimasukin parameternya rumahnya mau modelnya gimana gitu ya. Bangunannya 1 lantai, 2 lantai, terus keadaan sekitarnya apa.
Kalau ada pohon, itu bisa dimasukkan tuh ada pohon di sebelah mana, terus daerah sekitarnya misalnya sawahnya di belakang atau di mana itu bisa. Tuh. Terus, nah ini selanjutnya ya. Jadi eh salah satunya bisa dianalisis nih pakai Revit juga itu selubung bangunan. Selubung bangunan itu eh, penutup bangunan bagian luar gitu ya, melindungi dari sinar matahari, hujan dan sebagainya. Terus, nah ini jadi sisi bangunan FT itu bagian belakangnya ini yang paling panas nih. Ini warna kuning ya. Jadi untungnya nggak ada yang warna merah karena memang kami itu banyak pohon. Terus, nah kenapa bagian belakang ini panas? Belakang ini rumah warga dan nggak ada yang tinggi bangunannya gitu. Jadi terus arah matahari sore itu dari sini juga. Makanya ini kalau udah jam 2 ke atas itu panas banget daerah sini. Nah, kita lihat ya di sini analisisnya 2,75 kWh per meter persegi. Gitu. Jadi kalau dari sini terpapar sepanjang tahun dengan eh, kondisi seperti ini, nggak diapa-apain gitu ya. Nah, itu kalau orang kerja di dalamnya bakal jadi nggak nyaman karena panas gitu. Solusinya apa sih? Nah, kita tambah nih, ini double skin gitu ya. Tambah tutupan gitu di sininya, di sepanjang yang kuning ini. Nah, kita analisis lagi nih. Itu dia bisa mengurangi jadi sekian, 1,19 kWh per meter persegi. Nah, ini contoh penggunaan BIM tadi ya, khususnya pakai Revit nih. Oke, contoh lanjutnya. Nah, ini safety plan. Jadi buat keselamatan konstruksi itu bisa banget. Ini penelitian saya nih, mulai dari disertasi itu saya pakai ini. Ini contohnya gedung kuliah di UI nih. Nah, sebenarnya kalau gambar BIM itu gimana sih Bu awalnya? Sebenarnya butuh CAD nggak? Butuh-butuh aja, butuh sih. Tapi kita butuh denahnya. Ini inputnya kita import gitu ya dari CAD ke Revit. Ini denah, salah satu denah lantainya gitu ya. Kita input, baru kita bisa buat modelnya. Jadi kita inputnya itu per lantai. Lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini udah jadi nih model 3D-nya. Terus karena BIM tadi kan ada informasi yang bisa dimasukkan ke dalamnya gitu kan. Nah, karena ini safety kan nggak mungkin kita eh, nggak mungkin dia ada langsung di dalam sini modelnya. Jadi harus kita yang input. Cara inputnya gimana? Kita tambah parameter di sini. Contoh judul parameternya misalnya safety plan gitu ya. Nah, ini kita masukkan apa sih data yang dimasukkan? Data yang dimasukkan adalah kalau untuk safety plan misalnya potensi bahaya dan resiko. Kalau teman-teman pernah baca Permen PU nomor 10 2021 itu di lampiran D-nya ada tabel IBPRP, identifikasi bahaya, resiko, dan peluang. Nah, itu bisa tuh kalau kita udah identifikasi resiko nih di tiap komponen bangunan gitu ya, atau uraian pekerjaan. Karena kan basisnya safety plan itu dari uraian pekerjaan tuh, identifikasi resikonya. Baru kita input ke dalam modelnya. Tuh. Nih kalau misalnya tadi kita klik gitu ya, eh balok kolom, kalau yang tadi kan cuma materialnya apa, dimensi, luas, volume gitu ya. Begitu kita udah tambahkan parameter ini, safety plan, gitu kita klik dindingnya, keluar nih. Saya besarin ya. Bisa dibesarin nggak ya? Ya bisa. Jadi bisa kelihatan nih, kalau dinding nih ya, eh, dideketin mungkin bisa ya. Ini pekerjaan dinding, bahayanya dari mana? Dari pekerja. Uraiannya apa? Dia bisa jatuh dari ketinggian. Terus resikonya apa sih? Dia bisa cedera dan meninggal. Tingkat resikonya apa? Resiko tinggi. Jadi eh, analisis keselamatan konstruksinya bisa kita input di sini. Jadi bukan cuma buat tadi doang ya yang cuma biaya terus jadwal itu enggak. Jadi bisa buat ya ini safety gitu. Terus eh ini kan mungkin ada yang nanya juga gitu. Bu, kalau misalnya ini kan yang bisa lihat yang punya software Revit-nya aja nih. Kalau misalnya tukang mau lihat gimana gitu. Bisa diintegrasikan ke web. Ini pakai BIM 360.
Ini juga saya buat nih disertasi gitu ya. Dikembangin ini. Jadi sampai ke tukang atau owner yang nggak punya file Revit-nya atau software Revit-nya itu bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita klik gitu ya, strukturnya ini kan gambar struktur nih. Gambar struktur misalnya untuk tangga. Nah, kita bisa kasih tahu tukangnya nih, tiap mau mulai pekerjaan di toolbox meeting gitu ya, tinggal bawa tablet nih si HSE-nya. Nah, itu dia tinggal liatin. Ini ya, kita mau ngerjain kolom, potensi bahayanya ini, APD-nya, tolong pakai ini. Gitu. Jadi, eh, lebih efektif gitu ya. Ngejelasinnya juga, si tukangnya juga lebih tahu, oh iya nih, kebayang nih saya kerjanya nanti bahayanya di sini gitu. Gitu. Nah, ini juga penelitian yang lain. Ini dari PAM et al. 2020. Ini udah lebih advance lagi. Jadi bisa juga kita nambah eh, si facilities safety-nya gitu ya. Misal mau nambah railing atau pagar gitu ya, scaffolding dan sebagainya itu bisa ditambah juga nih ke library-nya si Revit. Ya, contohnya nih. Jadi eh, bisa tambah. Sebenarnya intinya sama kayak tadi juga ya yang masukkan safety plan-nya, tapi ini ditambah ke untuk ke library-nya. Jadi kita dari modelnya ini, eh nah ini software-nya nambah lagi nih. Jadi di Autodesk ada juga namanya Naviswork. Naviswork itu buat 4D sebenarnya ya. 4D karena dia udah ditambah jadwal. Ini di bagian bawahnya ada jadwalannya. Nah, di sini dari penelitian ini ya, dari sini dia udah mengidentifikasi nih bahayanya apa aja. Terus kalau misalnya udah mulai bekerja di ketinggian, misalnya yang plat ini ya, kan butuh railing tuh di sekeliling platnya biar nggak jatuh. Nah itu nanti mulai nih masuk ke Naviswork itu dianimasikan gitu ya. Mulai lantai keberapa harus pakai pagernya gitu. Terus kapan nanti misal pakai yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa nih. Terus, nah, sama yang kayak disertasi saya tadi, itu pakai 360. Jadi ini bisa untuk cloud-nya gitu ya, base data, terus bisa dilihat ke semua orang, bisa monitoring, itu di sini. Jadi kita nggak menutup kemungkinan nih orang sipil kerjanya barengan sama orang IT gitu. Karena sekarang kan udah basisnya digital semua gitu kan. Jadi ya udah kita nggak nutup mata, ya memang harus bareng sama orang IT untuk ngembangin ini gitu. Karena ini kepake banget eh untuk di kerjaan gitu ya di project, terutama yang untuk safety-nya. Tuh. Oke, nah dari sini kan udah cerita banyak banget nih saya ya. Terus tantangannya apa sih penggunaan BIM gitu ya di infrastruktur? Yang pertama kesiapan teknis. Jadi kalau kita lihat tadi ya model-model BIM-nya itu kan beragam, terus detail gitu ya. Nah itu butuh eh, pasti software sama hardware-nya, ini PC-nya atau laptopnya itu speknya harus tinggi. Nah, itu yang eh, masih berat buat sebagian besar orang di Indonesia gitu. Terus yang kedua, perubahan paradigma organisasi. Nah, ini juga susah nih. Eh, dari konvensional ke teknologi itu pasti hmm, ada tantangannya gitu ya, terutama yang kalau kita bicara generasi Gen Z, Gen X, Gen Y gitu. Kalau Gen Z kan udah ya aman yang gitu kan udah biasa pakai teknologi. Tapi untuk Gen X itu gimana? Nah itu yang ya em, harus sadar sendiri gitu. Terus lingkungan kerja juga pengaruh atau enggak gitu kan. Kita mau move on ke depan atau ya tetap gini-gini aja. Terus selanjutnya regulasinya tadi udah ada gitu kan. Udah wajib nih. Nah, tapi yang patuh pakai BIM itu kita nggak tahu. Atau kalau yang sering sekarang tuh ya udah pakai BIM buat lelangnya aja nih biar lolos gitu. Tapi untuk pekerjaan selanjutnya gitu ya pelaksanaannya ya udah nggak terlalu dilibatkan si BIM-nya. Jadi kayak udah lewat. Terus selanjutnya tantangannya juga ini ya
kita masih kurang nih orang-orang yang berkompeten di BIM gitu. Makanya sekarang tuh eh, udah mulai disusun nih. Kayaknya udah keluar juga sih SKKNI BIM-nya gitu. Teman-teman bisa manfaatin itu. Terus yang terakhir nih, Indonesia itu kan luas ya, bagian barat, tengah, timur. Nah, eh infrastruktur digital tuh yang paling bagus di mana sih? Pasti Pulau Jawa gitu kan. Nah, makanya tadi saya tanya juga, BIM udah masuk belum ke ITERA? Udah ada mata kuliahnya belum? Ternyata belum ada. Nah, itu juga salah satu contoh kesenjangan tuh. Gitu. Padahal eh, apa ya salah satu modal kontraktor-kontraktor itu masih dicari nih orang BIM. Terus orangnya masih muda-muda. Jadi kalau saya ikut pelatihan di PU gitu ya, itu orangnya masih muda-muda kayak kalian tuh baru lulus gitu ya, itu udah jadi manajer BIM gitu. Karena ya tadi beda paradigmanya udah beda gitu ya. Jadi emang udah mau maju, ya yang paling cepat belajar juga anak muda gitu kan. Gitu. Terus tindak lanjutnya apa sih? Yang pertama persiapan SDM. Gitu ya. Jadi ya mulai nih di universitas tuh ada mata kuliahnya, terus ada pelatihan-pelatihan gratis, itu biasanya ada. Terus nah ada sertifikasinya juga. Ini saya sering sering ditawarin tuh. Bu Ayu tolong share ke mahasiswanya nih ya buat sertifikasi. Nah, untuk mahasiswa yang tadi saya baru ke yang Kubikosnya dulu, ntar baru yang lain. Terus, nah, softwarenya. Softwarenya itu kan ya banyak kayak tadi yang udah saya cerita, Kubikos, Revit, Navisworks, Tekla gitu ya. Nah, itu tingkat keberatan apa ya? Tingkat ini beda-beda itu. Sama infrastruktur IT-nya. eh Jujur di UP juga Labcomnya itu infrastrukturnya untuk BIM itu masih belum terlalu ngangkat gitu. Bisa buat model yang sederhana, tapi kalau udah jelimet ngeheng dia. Tuh, jadi ya eh serba salah gitu ya. Kita harus move on maju ke depan, tapi infrastrukturnya kurang mendukung gitu. Jadi ya harus kerjasama gitu lah. Mungkin gitu ya ada software dari buatan Indonesia gitu yang lebih ringan. Ya siapa tahu gitu kan, kita doain aja. Terus, nah kita butuh juga nih standarisasi proses dan dokumennya. Sekarang itu belum ada. Untuk standarnya gimana sih pakai BIM itu sampai di mananya atau kewajibannya apa itu belum ada. Yang penting di judulnya kalau dilelang tuh kontraktor sering bilang yang penting ada BIM udah selesai. Terus, nah BIM itu bisa diintegrasi dengan teknologi lain. Yang tadi ya pakai web gitu itu bisa. Terus pakai IoT kemarin tuh saya nguji di UI itu bisa juga gitu. IoT kan pakai sensor gitu ya. Nah, jadi bisa diintegrasi. Terus kebijakannya, kebijakan pemerintah tadi ya bukan cuma disusun aja tuh kebijakannya, tapi tindak lanjutnya pelaksanaannya gimana sih? Ada yang monitor enggak gitu? Ada punishmentnya kalau enggak yang melaksanakan ada punishmentnya enggak gitu. Terus ya ekosistem digitalnya sih. Tapi ya itu juga harus didukung dengan ya infrastruktur IT-nya tadi gitu. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Slide-nya, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kayaknya di chat banyak sih ya. Stop share. Iya. Ya, dan Oke, moderator untuk kali. sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman Talkshow yang ingin bertanya, silakan untuk melakukan raise hand. Mhm. Oke, di sini ada Saudara Ahmad Mutiar. Silakan. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Mutiar, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 25 Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya, Bu, dari penjelasan yang sudah Ibu bawakan, sepertinya penggunaan BIM ini terlihat cukup krusial dan cukup penting ya di proyek. Nah, dia bisa banyak gunanya seperti memvisualisasikan, memproyeksikan, dan juga
melakukan analisis gitu. Hmm. Nah, kan kalau dari ITERA sendiri, mohon maaf belum ada ya Bu. Saya juga belum belajar tentang BIM ini. Kira-kira keterampilan apa atau kalian apa yang harus saya miliki Bu sebelum dapat mempelajari BIM ini Bu? Terima kasih. Oke. Ini langsung dijawab boleh, moderator? Boleh Ibu, silahkan langsung dijawab. Oke, Ahmad Mukhtiar. Ya, karena ini berbasisnya gambar gitu ya. eh Pasti yang pertama harus tahu basic gambarnya dulu nih. Gitu. Kamu udah ngambil mata kuliah gambar? Gambar teknik, gambar apa sih sekarang mata kuliah gambar bangunan sipil atau apa gitu mata kuliahnya. Udah? Sudah Bu. Nah, udah. Dasarnya itu udah bisa AutoCAD. Sudah Bu. Nah, itu udah bisa belajar BIM. BIM itu gampang kok, bener. Karena kan dia alat bantu tuh yang tadi Pak Prof Bimo sampaikan ya. BIM itu eh, software-softwarenya ini tuh alat bantu gitu. Nah, saya juga belajar Revit. Revit itu saya belajarnya otodidak. Pakai YouTube juga bisa. Atau mau beli buku saya juga ada tuh buku BIM. Ini sekalian promosi ya. Itu ada bukunya. Jadi udah apa? Itu paling gampang gitu. Tapi basicnya dari yang penting tahu gambar gitu ya. Komponennya misal balok, kolom, plat ya yang dasar-dasar gitu harus tahu. Bedanya gambar struktur, gambar arsitektur itu juga harus tahu. Komponen struktur apa aja sih? Kolom, balok, plat gitu ya. Terus komponen arsitektur apa? Dinding, pintu, jendela. Kalau misalnya udah tahu dasar itu, gampang belajar BIM. Gitu. Semoga menjawab ya Ahmad Tiar. Semangat belajarnya nih. Apakah sudah terjawab, Saudara Ahmad Putiat? Sudah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Ada lagi? Pertanyaan kedua, bisa raise hand. Oke, dengan Saudara Ferdi. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk moderator. Sebelumnya izin Bu mau nanya terkait software Naviswork tadi ya Bu ya. Mm-mm. Mau nanya Bu, untuk Naviswork itu setahu saya bisa apa untuk melakukan penjadwalan apa saja yang akan dilakukan di proyek gitu. Mm-mm. Betul. Menurut Ibu lebih efektif mana Bu? Penjadwalan secara manual atau penjadwalan yang dilakukan oleh Naviswork? Cukup Bu. Oke, ya, makasih. Oke, Ferdi, balik lagi ya. Jadi kita kan kita human, human gitu kan, yang tadi Prof Bimo sampaikan. Ini tuh yang alat bantu yang harus kita input nih. Jadi bukan kebalik, jangan sampai si eh, Naviswork-nya ini yang menghasilkan. Jadi harus kita input. Jadi nggak kalau dibilang mana yang lebih efektif, karena jadwalnya dari yang konvensional dulu baru kita masukkan ke Naviswork gitu. Ya, jadi harus ada kita yang input, bukan bukan kita ambil dari dia gitu. Ya. Mm-mm. Nah, ini kita mau ngecek nih dia eh, perjalanan proyeknya gimana gitu kan. Mulai dari pekerjaan tanahnya, pondasi, struktur bawah atas sampai ke atap. Itu kita input tuh jadwalnya ke Naviswork. Kalau misalnya jadwalnya ada yang salah, begitu kelihatan tuh animasinya nanti ya. Jadwal ada yang salah, kok jomplang. Struktur atas dulu baru struktur bawah, itu nanti kelihatan. Jadi buat cek-ceknya gitu, Naviswork. Terus juga buat monitoring, itu juga bisa. Jadi ada yang perencanaannya dan pelaksanaannya itu juga bisa di sini. Naviswork, gitu. Menjawab ya, Ferdi. Apakah sudah terjawab dengan Saudara Ferdi? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, banyak yang tertarik nih pakai BIM. Untuk pertanyaan ketiga, silahkan raise hand.
Oke, di situ ada saudara Hikmatullah Fadil. Silahkan. Sebelumnya izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hikmatullah Fadil dari Teknik Sipil ITERA, Bu. Mm-mm. Tadi kan Ibu ada membahas tentang peran BIM dalam meningkatkan keselamatan kerja atau safety plan. Saya ingin Iya. bertanya, sejauh Mm-mm. mana peran BIM dalam meningkatkan keselamatan kerja di lapangan? Terima kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Pak Dil. Nah, ini memang eh, saya nggak tahu ya di kontraktor udah mulai digunain atau belum. Makanya ini bertingkat penelitian nih. Kayak kalau misalnya eh, ada kontraktor yang mau melaksanakan, itu bagus banget karena teknologinya, penelitiannya juga udah ada. Nah, penelitian saya tadi itu untuk di pelaksanaannya di UI ya, karena kan saya S3 di UI. Jadi buat di sana, tiap yang mau bangun gedung baru itu nanti harus tukangnya harus tahu nih bahayanya dia gimana gitu. Jadi sebenarnya harusnya sih ada penjembatan gitu ya dari kita akademisi ke pelaksana di industri gitu. Jadi nggak cuma buat di penelitian aja tapi dipakai di proyek sebenarnya. Harusnya sih udah dipakai ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia karena biasanya kalau diskusi gitu, gimana BIM kontraktor? Ya, itu tadi baru tahap buat syarat lelang gitu. Padahal gunanya banyak. Gitu sih. Nah, sini saya nggak tahu karena belum pernah lihat gitu ya, Pak Dial ya. Mungkin nanti kalau kamu udah kerja nih sekarang semester berapa? Sekarang masih semester 3, Bu. Oh, masih jauh. Misalnya nanti KP nih, KP cari yang ke Jakarta gitu ya. Terus BUMN Karya yang udah pakai BIM. Kamu tanya BIM-nya udah sampai mana? Sampai safety nggak gitu. Ya, oke Pak Dial. Apakah sudah terjawab, Saudara Hikmatullah Fadil? Eh, Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Bu. Sebelumnya saya izin bertanya juga ya, Bu. Boleh. Bu, tadi kan ada tantangan-tantangan dan juga ada tindak lanjutnya. Salah Mm. satu tindak lanjut yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah, bagaimana sih Bu, menurut Ibu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk pendukung BIM ini gitu Bu? Program Mm-mm. BIM ini Bu. Sekian. Oke. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Yang pertama sebenarnya pemerintah udah mulai melakukan ya. Yang pertama tuh nyusun SKKNI-nya nih. SKKNI BIM itu udah ada. Jadi teman-teman yang siap kerja gitu ya, apalagi yang mau ke BIM itu udah ada sertifikasinya tuh dari SKKNI-nya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga udah mulai eh, pengecekannya benar-benar gitu. Udah dilaksanain, terutama yang dari lelangnya gitu ya. Terus pelaksanaannya nih, eh, ada beberapa, terutama BUMN yang karya gitu ya, itu udah pelaksanaan BIM-nya jauh, jauh banget gitu. Kalau kalau misalnya teman-teman bisa undang gitu ya pembicara dari sana, itu udah nggak cuma yang tadi aja gitu, jadi udah integrasi dengan teknologi yang lain gitu. Nah itu eh, dari pemerintah juga udah udah mulai gitu ya, udah ada divisi khususnya juga sih kalau nggak salah. Itu teman saya dulu udah sering ngajak-ngajak, ayo Bu kita ini ke BIM gitu segala macam. Gitu sih. Oke, udah menjawab Mbak Moderator. Ibu sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Sudah Oke. sangat jelas. Mungkin telah berakhir sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Herzanita Yufrizal STMT karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita pagi ini. Dari materi yang telah dipaparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa BIM memiliki peran penting dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan kolaborasi, efisiensi proyek, serta keselamatan kerja. Tantangan seperti kesiapan SDM, infrastruktur digital, dan standarisasi perlu diatasi bersama agar implementasi BIM dapat dimaksimalkan. Oke, saya ucapkan juga kepada penanya-penanya, pada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan luar biasa.
Hmm. Saya ucapkan juga kepada kepada Ibu Dr. Ayu Herzanita, Yufrizal STMT yang sudah mengisi seminar menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Aman. Apakah kita bisa melakukan sesi dokumentasi dulu, Bu? Boleh. Nah, ini saya hitung ya. Sa- Satu, dua, tiga. Oke, boleh tangan kiri ke sebelah kanan. Kembangkan ITERA. Hitung mundur ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya izin live duluan, boleh nggak? Ada rapat lagi soalnya. Boleh Ibu, boleh. Oke, terima kasih semuanya, moderator, peserta. Terima kasih atas undangannya. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.